Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Sempat surut setelah dilanda banjir, tanggul yang membendung air Sungai Tuntang kembali jebol. Akibatnya, air kembali menggenangi ratusan hektar sawah dan jalan desa di Dusun Mintreng, Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Banjir yang melanda Dusun Mintreng, Desa Baturagung, Gubuk, Grobogan mengakibatkan warga terbatasi aktivitasnya. Pasalnya, akses jalan terputus sepanjang 45 meter dengan kedalaman air 4 meter. Hari ke-8 banjir, tepatnya pada Minggu 16 Maret 2025, tanggul yang membendung air dari Sungai Tuntang yang sudah diperbaiki kembali jebol. Hal itu mengakibatkan ratusan hektar sawah terendam air dan jalan desa yang terputus kembali tergenangi air sedalam 4 meter. Hal ini menjadikan akses warga terkendala sehingga harus menggunakan perahu milik PMI Kota Semarang yang disediakan relawan USM di lokasi banjir. Pembina KSR USM Saiful Hadi menyatakan bahwa keberadaan perahu ini menjadi satu-satunya penghubung antara dua dusun akibat akses jalan yang hilang diterjang banjir. Melaporkan pada Minggu 16 Maret 2025 bahwa pagi tadi terjadi luapan kembali tanggul yang dibangun oleh alat berat jebol kembali sehingga jalan yang terputus yang tadinya sudah dangkal disedot oleh mesin penyedot PUPR. Hari ini pagi ini sampai siang hari ini tergenang kembali kurang lebih kedalaman 4 meter. Sehingga warga Dusun Mintreng akses keluar masuk Dusun Mintreng ini menggunakan perahu yang disediakan oleh teman-teman relawan dari USM yang tentunya perahu ini adalah dari pinjam dari PM Kota Semarang. Kami berharap dengan adanya perahu ini bisa membantu warga untuk akses keluar masuk Dusun Mintreng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk komunikasi lintas dusun ini. Keberadaan relawan USM yang menyiapkan perahu untuk penyeberangan guna memudahkan warga mencari kebutuhan sehari-hari disambut positif oleh warga setempat. Dewi, warga Lanjaran, menyatakan bahwa ia sering menggunakan perahu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ini mau apa, Bu? Habis pulang belanja, Mas. Uang belanja. Oh. Untuk kebutuhan sehari-hari, Ge? Iya. Berarti perahu ini kira-kira ada manfaatnya, Ge? Ada manfaatnya. Sudah berapa kali naik perahu ini, Bu? Tiap hari, Tiap hari. Mas. Belanja, Bisa ya? dihitung. Momen buka puasa bersama menjadi sarana dalam mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kerjasama yang telah terbentuk antara Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Bunda dengan komite serta masyarakat sekitar. Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang baru-baru ini menggelar kegiatan buka puasa bersama Komite dan Keluarga Besar SDIT Harapan Bunda. Acara yang berlangsung 15 Maret 2025 itu berlangsung di lingkungan sekolah. Tausiah yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad In'am Muzahidin MA turut menambah suasana hangat dan kekeluargaan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Respon positif juga diberikan oleh Inayatur Rohmani SPD, Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda Semarang. Pada sore hari ini adalah kegiatan buka bersama antara komite sekolah, pengurus paguyuban, kemudian dari sekolah sendiri, guru, dan kemudian bersama wali murid, serta tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Harapan saya dengan adanya kegiatan buka bersama dengan sekolah, komite, dan juga masyarakat dan tokoh sekitar, kita bisa menjalin kerjasama yang baik. Senada dengan hal itu, Ketua Komite SDIT Harapan Bunda Semarang Dr. Joko Sulianto menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi acara rutinan dari tahun ke tahun untuk saling bersilaturahmi dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah. Kegiatan buka bersama komite dan sekolah ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan menjadi salah satu program di komite SDIT Harapan Bunda. Harapannya tentu dari sekolah, komite, dan orang tua bisa sinergis untuk saling meningkatkan kerjasama sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. PHS 10 TV kembali menggelar podcast spesial Ramadan. Mengusung tema prinsip hidup dalam Islam, hidup mulia dan mati syahid, podcast ini menjadi wadah edukasi bagi siswa untuk mengenal nilai-nilai keagamaan secara mendalam di bulan suci Ramadan. Berlangsung di studio podcast SMK Negeri 10 Semarang,
Acara ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube VHS 10 TV pada Rabu 12 Maret 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Podcast ini menjadi bagian dari program Ramadan Sekolah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai keislaman bagi para siswa dan masyarakat luas. Oh ya baik, bahwa tema-tema yang disampaikan di VHS 10 TV Semarang ini tema-temanya banyak sekali ya. Ada berkaitan tentunya karena kita ini masuk bulan Ramadan, maka tema-temanya tentunya berkaitan dengan kerohanian, dengan keagamaan. Nah, diantaranya yang masalah puasa, masalah ibadah sholat, zakat, dan sebagainya, termasuk menghadapi bagaimana jadi orang yang berpuasa yang benar, yang sempurna begitu, termasuk jadi manusia yang berakhlak baik, ya dibahas di situ. Termasuk hari ini saya membawa tema tentang hidup mulia dan mati syahid. Nah, seperti itu. Dalam perbincangan, Muhammad Suparjo menjelaskan makna hidup mulia menurut perspektif Islam. Beliau menekankan bahwa hidup mulia dapat dicapai dengan menjaga integritas, memiliki akhlak yang baik, serta selalu berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Tujuan utama diadakan podcast di SMK Negeri 10 Semarang tentunya menginspirasi banyak orang, terutama siswa-siswi SMK Negeri 10 Semarang, lalu untuk meningkatkan potensi siswi atau siswa di SMK Negeri 10 Semarang melalui podcast ini, Kak. Gitu. Melalui podcast ini, VHS 10 TV tidak hanya menyajikan wawasan keagamaan, tetapi juga mengajak seluruh siswa untuk memaknai nilai-nilai kehidupan dalam perspektif Islam. Dengan penjelasan yang ringan namun mendalam, diharapkan pesan moral dapat lebih mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan warga di dekat situs Sumur Gentong kawasan masjid di Kudus, Jawa Tengah. Saat ditemukan, kondisi bayi menangis dan berselimut kain yang terbungkus kardus. Warga Desa Loram, Wetan, Kudus, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan dan kemudian dibuang oleh orang tuanya. Bayi diletakkan di halaman situs Sumur Gentong kawasan masjid dan ditemukan warga dalam kondisi menangis berselimut kain di dalam kardus pada Minggu kemarin pagi. Warga yang menemukan bayi langsung minta tolong dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jati Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Tak lama berselang, Bupati Kudus Samani Intakoris yang mengetahui hal tersebut langsung datang ke rumah sakit dan mengecek kondisi sang bayi. Bupati menghimbau kepada orang tua sang bayi bisa terketuk hatinya dan bisa mengambil kembali sang bayi dan merawatnya. Memang pagi-pagi ditemukan bayi laki-laki dan dibawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu, dan terima kasih kepada Pak Kapolsek Jati beserta jajarannya. Terima kasih kepada direksi Rumah Sakit Mardi Rahayu beserta jajarannya yang telah merawat anak tersebut. Pesan saya, karena bayi ini masih baru lahir, tolong nanti orang tua kalau mendengar saya membaca statement saya terketuk hatinya, tolong rawat anak dengan baik-baik. Kembalilah ke sini, bisa berkoordinasi dengan Polsek maupun Rumah Sakit Mardi Rahayu ya. Artinya ini adalah buah hati kita, jangan sampai disia-siakan ya. Dan selanjutnya nanti setelah diperiksa sama Rumah Sakit Mardi Rahayu, kondisi sehat akan diserahkan ke dinas sosial. Nah, nanti siapa yang mau adopsi nanti didata dengan data-data yang lengkap, dengan kelengkapan yang lengkap. Kami tadi sudah sepakat dengan teman-teman ya, kalau nanti ada yang adopsi ya kami beri nama Ashar Ramadan, sinar di bulan Ramadan ya. Artinya nanti semoga anak tersebut walaupun disia-siakan atau tersakiti di bulan Ramadan ini akan masa depannya cerah. Pihak rumah sakit sendiri mengungkapkan bayi datang masih dalam kondisi berlumuran darah, di mana dimungkinkan memang baru saja dilahirkan. Meski demikian, bayi ditemukan dalam kondisi sehat tanpa ada luka ataupun cacat.
Kebetulan untuk sementara ini kami cek dulu semua halnya, termasuk foto, hasil lab dan sebagainya. Kami berikan infus, antibiotik dan sebagainya. Nanti kita pastikan aman terlebih dahulu, sehat. Kalau aman dan sehat, nanti kami teruskan prosesnya ke diagnosis. Kali pertama diserahkan ke rumah sakit, kondisi bayinya gimana? Masih ini ada banyak darahnya seperti itu. Oh, berarti memang benar-benar baru lahir. Ya, langsung dibawa di kardus ya. Jadi masih banyak darah dan sebagainya. Untungnya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagainya. Aman, untuk kulitnya juga aman. Alhamdulillahnya aman. Setelah memastikan kesehatan sang bayi, nantinya pihak rumah sakit akan menyerahkan bayi tersebut ke dinas sosial. Bupati Kudus dan jajarannya yang telah mengecek kondisi sang bayi juga telah memberikan nama Azhar Ramadan dengan harapan masa depan sang bayi akan cerah. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Ribuan warga di Grobogan, Jawa Tengah antri sembako murah di balai desa setempat. Sembako murah dalam kegiatan pasar murah yang diadakan pemerintah Kabupaten Grobogan bertujuan untuk membantu meringankan warga di saat harga bahan pokok naik di bulan Ramadan. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu ini mengantri di Balai Desa Wanutunggal Godong Grobogan Sabtu pagi. Mereka antri sejak pagi untuk menukarkan kupon yang dibagikan pihak desa untuk ditukar dengan berbagai jenis sembako yang dijual lebih murah dari harga pasaran. Di antaranya telur, minyak goreng, gula pasir, sirup, dan beras selisih harga per jenisnya antara Rp2.000 hingga Rp3.000 dari harga pasaran. Seperti harga telur dijual Rp23.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kilo, dan beras Rp45.000 kemasan 5 kilogram. Warga mengaku senang bisa membeli sembako murah. Jual di sini. Antaranya adalah beras, gula pasir, telur, bintang, sirup, termasuk gula pasir. Ya. Untuk harganya sangat miring. Tidak sama dengan harga pasaran. Jelas ada selisih harga daripada harga pasaran. Kuponnya ada keseluruhan kalau jumlah total kan tidak sama. Antara beras dan yang lain tidak sama. Keseluruhan hampir sekitar 3.515. Warga biasanya mengeluarkan uang sekitar Rp150.000, namun saat ini hanya perlu membayar dengan harga Rp102.000. Sembako murah yang dibeli bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari selama Ramadan ini. Pihak desa membagikan total sebanyak 3.015 kupon sembako murah kepada warga untuk ditukar dengan sembako murah. Tak butuh waktu lama paket sembako yang disediakan Pemkab Grobogan tersebut habis terjual di buru warga. Tadi beli apa saja, Bu? Beli beras, ada minyak, telur, beras, sama mie juga. Untuk harganya gimana, Bu? Lebih murah apa sama di pasaran? Lebih murah. Terpaut berapa harganya, Bu? 2.000. Kalau untuk beras berapa? Beras 5 itu 5 kilo. Di atas kilonya. Kalau di pasaran berapa? Galangan kapal Eropa melakukan kontrak pemeliharaan penting bagi kapal-kapal pengangkut gas Rusia. Meski ada tuduhan bahwa keuntungan yang diperoleh Rusia dipakai untuk mendanai perang di Ukraina. Sementara studi baru menunjukkan gas Rusia yang diimpor oleh Uni Eropa meningkat 18% di tahun lalu. Sebuah armada yang terdiri dari 15 kapal tanker khusus mendukung perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia dari sumbernya di Yamal di Kutub Utara Rusia. Kapal tanker yang disebut Ark 7 ini dirancang untuk menerobos es di Kutub Utara. Jadi kapal-kapal ini perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal-kapal itu secara rutin diperbaiki di 2 pelabuhan Eropa, yakni galangan kapal Damen di Brest, Prancis, dan galangan kapal Fayard dekat kota Odense, Denmark. For Russia, if those European shipyards would be off limits, the operation would definitely kind of peter out over several years as the vessels would become more and more unusable.
Pemeliharaan tanker ini berlangsung meski Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli energi Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina tahun 2022. Kiev menuduh keuntungan Rusia itu dipakai untuk mendanai perang. Sebelum tahun 2022, Rusia memasok sekitar 40% gas Eropa. Sebagian besar negara Eropa kini tidak lagi menerima gas Rusia melalui jaringan pipa. Tapi itu berbeda dengan LNG. Meski Amerika tetap menjadi pemasok terbesar Eropa, sebuah studi baru dari Institut Analisis Keuangan dan Ekonomi Energi menunjukkan impor LNG Uni Eropa dari Rusia naik 18% tahun lalu. So then we started thinking, what's going on? What is happening there? Yamal has contracts with certain companies in Europe. So we see lots of companies involved in all this trade. The issue is that Europe could say something, but these are commercial agreements. These are private companies that it's just business. Bagi beberapa negara Eropa, bisnis itu nilainya melebihi bantuan yang mereka kirimkan ke Ukraina. Spain imported $2.5 billion of LNG from Russia and last year, and they spent $500 million in military aid. Sementara itu, banyak tanker yang mengangkut LNG Rusia dimiliki dan diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. If the EU were to sanction them, then that definitely cuts into European companies' profits, and there's definitely losses. I mean, that's always what you have to weigh, right? Sanctions do cause economic harm. Tidak ada indikasi bahwa galangan kapal Eropa Damen di Prancis dan Fayard di Denmark telah melanggar sanksi Uni Eropa. Namun galangan Damen mengatakan kepada Financial Times Inggris bahwa tidak ada rencana pemeliharaan lebih lanjut bagi kapal tanker Ark 7 untuk periode mendatang. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tinggal di negara mayoritas non-muslim seperti Amerika Serikat merupakan tantangan bagi orang tua muslim yang membesarkan anak-anak mereka. Itu sebabnya berbagai sekolah pendidikan Islam mingguan didirikan berbagai komunitas, termasuk imam madrasah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Minggu di SMP Negeri Eastern Middle School di kota Silver Spring, Maryland, ratusan anak muslim berkumpul untuk mendalami agama Islam. Mereka terdaftar sebagai murid imam madrasah, sekolah pendidikan Islam yang didirikan oleh Imam Center, komunitas muslim diaspora Indonesia di area metropolitan Washington DC. Gedung SMP itu disewa untuk kegiatan madrasah. Ya, jadi Imam Madrasah didirikan pada tahun 1996, jadi ini udah 29 tahun, untuk mengajarkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ini tentang Islam. Meski didominasi oleh anak-anak keturunan Indonesia, sekitar 51% lainnya berasal dari berbagai latar belakang, dari keturunan Afrika hingga Pakistan. Usia mereka pun beragam, dari yang masih TK sampai yang sudah duduk di bangku SMA. Setidaknya 53 guru dan 15 sukarelawan meluangkan waktu mereka setiap pekan untuk mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan seputar Islam dan menjadi muslim di Amerika. Ina dan para pengajar mengaku bukan tugas yang mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di Amerika yang terbiasa dikelilingi lingkungan yang beragam dari segi agama maupun budaya. Guru itu harus betul-betul siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang why, mengapa. Jadi harus ada pembekalan yang cukup. Karena jangan sampai kita juga salah menjawab kepada anak-anak tersebut. Karena tapi di sisi lain, ketika anak-anak itu mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, reasoning yang mereka inginkan, dan make sense buat mereka, maka iman mereka akan lebih kuat daripada orang yang Islam tapi hanya ikut-ikutan saja. Allison dan Alfiano, dua murid madrasah yang kini duduk di kelas 8 SMP, mengaku menikmati pelajaran di madrasah. The one I'm most fascinated about has to be the story of Prophet Musa. Pretty interesting story right there. I think it really just gives me more knowledge about who I am and like what it means to be a Muslim, like the Arabic, the hijab, everything that comes with it. Para orang tua punya alasan khusus menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah itu. And so for me it was really important to
have that strong Islamic foundation, especially since we're living in America and there are a lot of challenges ahead, and making sure that our kids have that strong Islamic foundation, as they grow up in a society that's not predominantly Muslim. Madrasah itu nggak cuma buat belajar tentang agama kan gitu, jadi membantu juga untuk bisa sosialisasi lagi tentang dengan teman, bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan sesama Muslim. Pelajaran agama sendiri memang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah negeri di Amerika. Itu sebabnya sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah agama seperti imam madrasah agar bisa lebih mengenal dan menjalankan ketentuan agama yang mereka anut. Dari Silver Spring, Maryland, Rifan Dwi Astono, Nur Hadi Sucahyo, VOA.